Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, itu tempo. Tento yang diberi. Latar belakang paper faktor resiko epidemiologi. Dalam epidemiolog, faktor resiko adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan peningkatan resiko suatu penyakit atau infeksi tertentu. Sebagai contoh, konsumsi makanan yang mengandung vitamin C yang rendah merupakan faktor resiko yang diketahui dapat meningkatkan kemungkinan skorbut. Istilah determinan kesehatan seringkali digunakan sebagai sinonim faktor resiko karena kurangnya harmonisasi lintas disiplin ilmiah. Dalam konteks kebijakan kesehatan, determinan adalah resiko kesehatan yang bersifat umum, abstrak, berkaitan dengan ketidaksetaraan dan sulit dikendalikan oleh individu. Kajian epidemiologis digunakan untuk mengidentifikasi faktor resiko suatu penyakit. Asosiasi antara suatu faktor dengan suatu penyakit diidentifikasi dengan analisis statistik, misalnya dengan uji Q kuadrat. Jika faktor memiliki asosiasi dengan penyakit, kekuatan asosiasinya dapat diketahui dengan menghitung resiko relatif atau rasio ODDS. Parameter lainnya yang digunakan diantaranya adalah perbedaan resiko. Yang pertama ada faktor beresiko penyakit kusta. A. Personal hygiene. Personal hygiene yaitu kebersihan pribadi yang buruk seperti mencuci tangan yang tidak benar. Kebersihan diri yang buruk dan pakaian yang tidak bersih dapat meningkatkan risiko penyakit kusta loh. Bakteri kusta dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit penderita. Kebersihan pribadi yang buruk meningkatkan kemungkinan penularan kusta melalui kontak dari kulit ke kulit. Yang B ada kontak langsung. Memiliki riwayat kontak dekat dan erat dengan penderita kusta dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kusta. Kontak fisik terus-menerus dengan penderita kusta membuat bakteri kusta lebih mudah menyebar. Tinggal serumah, berbagi barang pribadi, atau melakukan kontak dekat dengan penderita kusta meningkatkan risiko terkena penyakit kusta. Yang B ada lingkungan fisik rumah. Nah, lingkungan fisik rumah ini yang buruk di rumah seperti kelembapan yang tinggi, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang, serta kepadatan penduduk perumahan yang tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kusta loh. Lingkungan yang lembab dan pengap memudahkan pertumbuhan dan penyebaran bakteri kusta. Yang D ada pengetahuan. Nah, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala ini, jalur penularan dan pencegahan penyakit kusta dapat meningkatkan risiko tertular penyakit kusta. Kurangnya pengetahuan membuat masyarakat kurang berhati-hati dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Yang kedua ada faktor resiko DPD. A. Kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini merupakan salah satu faktor resiko yang signifikan dalam penularan penyakit demam berdarah denggi. Semakin padat penduduk, semakin meningkat kemungkinan terjadinya DPD. Demam berdarah denggi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus denggi. Virus tersebut dapat menyebar dan masuk ke dalam manusia dibawa oleh nyamuk dengan jenis Aedes aegypti. Pengaruh lingkungan juga dapat meningkatkan perkembangbiakan nyamuk seperti hujan, suhu, dan kelembapan. B. Kebiasaan menggantung pakaian. Ini juga berdampak signifikan terhadap risiko penyakit demam berdarah denggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan menggantung pakaian di dalam ruangan memiliki risiko 6,29 kali lebih tinggi terkena DPD dibanding dengan orang yang tidak memiliki kebiasaan menggantung pakaian.
C. Keberadaan jentik nyamuk. Ini ada pada penampungan air. Keberadaan jentik nyamuk di penampungan air memiliki dampak yang signifikan terhadap resiko penyakit DBD. Jentik nyamuk Aedes aegypti dapat berkembang biak di perairan dan menjadi pembawa penyakit demam berdarah, seperti di tangki air, bak mandi, toples, tempat minum hewan peliharaan, kaleng bekas, terus pot bunga. Ini dapat menjadi tempat perkembangbiakannya nyamuk Aedes aegypti. Virus demam berdarah menyebar. Ketika mereka dewasa, mereka dapat menular virus dari orang ke orang, sehingga kasus demam berdarah menyebar dengan cepat. Yang ketiga ada faktor resiko hipertensi. Tekanan darah tinggi ini memiliki kondisi tekanan darah di atas batas normal 130/80 atau lebih. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan loh. Bahkan, gangguan ini juga menyebabkan peningkatan risiko penyakit seperti jantung, stroke, hingga kematian. Istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Adapun faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita hipertensi, di antaranya usia di atas 65 tahun, sering mengonsumsi makanan tinggi garam, alami kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang mengonsumsi buah dan sayuran, tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga. Itu juga dapat menyebabkan hipertensi. Terus mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, memiliki kebiasaan merokok, banyak mengonsumsi minuman alkohol, dan yang terakhir stres. Nah, tingkat stres yang tinggi juga menyebabkan tekanan darah tinggi untuk sementara. Faktor resiko yang melekat pada penderita hipertensi dan ini tidak dapat diubah, seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Alami kondisi kronis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea perlu dipahami juga. Terkadang kehamilan juga dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Selain itu, gangguan ini juga dapat terjadi pada anak-anak yang biasanya disebabkan masalah pada ginjal atau jantung. Pengaruh gaya hidup yang buruk juga semakin memperparah masalah ini. Meski demikian, kamu dapat menurunkan atau bahkan mencegah risiko terjadinya hipertensi dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan mengatur pola makan secara rutin. Pastikan untuk memenuhi asupan gizi pada tubuh agar tetap sehat. Konsumsi air putih setiap hari dan berolahraga secara teratur. Lengkapi juga dengan mengonsumsi suplemen atau vitamin untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. 4. Faktor resiko diabetes ini ada 4. Yang pertama genetik. Nah, diabetes ini salah satu penyakit degeneratif yang dapat diturunkan kepada anak di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun ke depan, besar kemungkinan penderita diabetes akan terserang penyakit degeneratif, sehingga faktor genetik atau riwayat genetik menjadi salah satu faktor resiko terjadinya penyakit. Contohnya nih, ketika bapaknya itu terkena diabetes, anak perempuannya juga sebagian besar bisa terkena penyakit diabetes. Yang kedua ada stres. Stres merupakan reaksi terhadap perasaan atau pemahaman terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Hal ini erat kaitannya dengan pengaturan tubuh manusia dan juga berkaitan dengan pelepasan hormon tertentu dalam tubuh. Setiap perubahan atau pelepasan hormon akan melibatkan hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Cara menenangkan pikiran atau stres memerlukan beberapa hormon, termasuk hormon insulin,
agar kadar insulin dan hormon lainnya meningkat. Pemahaman tersebut didukung oleh penelitian mengenai variabel stres yang mempengaruhi kejadian diabetes. Yang C, ada kebiasaan mengonsumsi fast food dan konsumsi manis berlebihan. Makanan ringan atau fast food merupakan makanan ringan dengan rasa yang digemari oleh generasi muda karena pada konsumsinya yang lebih singkat, sehingga permintaan terhadap jenis makanan tersebut semakin meningkat. Namun di sisi lain, bahan-bahan yang digunakan dalam produksinya cenderung banyak mengandung garam, gula, lemak, dan karbohidrat. Kondisi ini dapat meningkatkan gula darah dan memicu masalah kesehatan lainnya, seperti halnya penelitian tentang faktor risiko yang meningkatkan kejadian diabetes pada remaja. Yang D, kebiasaan merokok. Ini meningkatkan terjadinya stres oksidatif yang juga menyebabkan peningkatan kadar epinefrin dan norepinefrin sehingga menghambat aktivitas enzim fosfatidilinosidase 3 kinase sehingga menyebabkan penurunan sekresi adinopektin sehingga juga menurunkan sekresi adinopektin. Pengaruh tidak langsung, metabolisme glukosa dan sensitivitas terhadap insulin yang diproduksi oleh pankreas. Kesimpulan dari paper faktor risiko epidemiologi ini dari pemahaman mengenai faktor risiko pada beberapa penyakit seperti kusta, DBD, hipertensi, dan diabetes dapat disimpulkan bahwa faktor risiko merupakan variabel yang berhubungan dengan peningkatan risiko seseorang terkena penyakit. Faktor risiko ini berasal dari berbagai aspek, mulai dari kontak dengan individu yang terinfeksi, kondisi genetik, lingkungan tempat tinggal, gaya hidup, hingga kondisi kesehatannya mendasarinya.